dan Allah memberikan kemudahan, memberikan kelapangan hati dan pikiran untuk melaksanakan ya perkuliahan ini sehingga kita memperoleh ilmu yang manfaat di dini, di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin di kuliahnya Pak Dr. Rajasa itu dalam seminggu ada 1 kali pertemuan dan 1 kali praktek ya, kalau nggak salah ya. Ya. Iya, Bapak. Nah, pola itu juga saya akan gunakan ya, karena kuliah 4 SKS ya, selama kurang lebih kalau diakumulasikan itu 200 menit, kalau 1 kali pertemuan itu terlalu lama ya. Kalau 2 kali pertemuan ya mungkin bisa jenuh juga. Jadi saya pakai polanya Pak Dr. Rajasa ya, menggunakan sistem perkuliahan dikombinasi dengan penugasan ya. Nanti saya sudah desain dalam satu SAP ya, kapan kita kuliah, kapan ada tugas mandiri, dan kapan kita mendiskusikan hasil tugas mandiri. Nah, untuk awal kali ini mungkin saya belum hafal wajahnya satu persatu ya, walaupun saya bergabung di kelas. Coba saya akan sapa dulu. Hari ini ada beberapa orang yang izin ya. Kemarin Mas Ilham ada di kelas sudah? Sudah join? Tidak, Bapak. Oh, Mas Ilham belum izin. ya? Oh, Mas Beliau Ilham ini termasuk yang izin ya? Iya, Bapak. Beliau MTQ. Beliau lomba kaligrafi MTQ di Kabupaten Sleman. Sama Mas Sahrul Dahri ini juga izin, Mbak Marina juga izin. Di kuliahnya Pak Rajasa kemarin ada UAS nggak? Tidak ada, Bapak. Hanya ngumpulin tugas saja ya? Tugas. Ya. Dan ini saya buka presensinya dulu. Muhammad Abu Fadl. Muhammad Abu Fadl belum ya? Dwi Afrianto. Nggak ada. Ya. Mas Dwi, mana Mas Dwi? Belum join, Bapak. Belum ada. Oh, belum. Oke, baik. Mikdad Tatak Noto Sabdo. Hadir, Pak. Ya, oke, Mas. Panggilannya Mas Mikdad. Mikdad ya? Ya. Oh iya. Asli mana Mas Mikdad? Asli Gampeng, Sleman, Bapak. Oh, deket tangga saya. Saya di Kasian sini, di Taman Tirto. Oh, nggih. Oke. Asli Gampeng ya? Nggih, Bapak. Oke. Marina Melani. Mbak Marina? Yang izin, Bapak. Oh, yang izin. Oh iya, betul. Mbak Marina yang termasuk yang izin. Oke. Mbak Vina Baiti Jannah. Mana Mbak Vina? Hadir, Bapak. Ya, baik Mbak Vina. Oke. Mbak Mutia Miftahul Jannah.
Hadir Bapak. Ya, baik, Mbak Bina. Mbak Mutia Miftahul Jannah, udah ya? Iya, hadir Bapak udah tadi. Abdul Hafiz Al-Fatoni. Hadir, Pak. Mas Hafiz, ya. Baik. Ilham Akbar, izin. Mas Adet Tamula Anugrah. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Mas Adet. Zakiyatun SPD. Hadir Bapak. Zakiyatun, ya. Muhammad Nur Hafiz Afif. Hadir, Pak. Mana Mas Muhammad? Hadir. Oh ya, oke. Baik. Mbak Mila Rosa. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak Mila. Mas Sahrul Dahri. Izin, Pak. Mas Sahrul yang Beliau termasuk izin. perjalanan dari Ternate ke Jogja katanya. Oh iya, iya, yang termasuk 3 ya. Iya, betul. Oke. Murdiah Nurdin. Hadir Bapak. Ya. Ya. Saya kira banyak dari ini yang partisipasi. Saya akan coba mulai dengan desain perkuliahan ya. Jadi saya sudah siapkan SAP. Seperti apa nanti perkuliahan dalam setengah semester ke depan ya. Jadi perkuliahan merupakan kombinasi antara pendalaman teori dan praktek ya. Nanti akan saya jabarkan di dalam SAP secara terinci. Saya akan share dulu. Nah, sebelum saya jelaskan SAP-nya ya. Halo? Ya. Ya, Pak. Bisa dengar suara saya ya? Ya, Bisa, Pak, Pak. terdengar, Pak. Pak. Alhamdulillah. Pak. Ini sinyalnya agak kurang bagus ini. Ya, sebelum saya jelaskan SAP-nya, terlebih dahulu saya ingin buat kesepakatan khusus untuk hari ini ya. Khusus untuk hari ini, itu kan kita harusnya 200 menit kalau kita menggunakan waktu keseluruhan ya, 4 SKS. Namun 200 menit ini kita gunakan mungkin tidak full hari ini ya. Hari ini full tatap muka, belum ada praktek, belum ada penugasan. Ya, saya akan jelaskan yang pertama SAP perkuliahan ini, yang kedua adalah tentang paradigma penelitian kuantitatif. Ya, 2 materi itu untuk hari ini dan insya Allah tidak sampai 200 menit. Kita akan selesaikan. Jadi yang Anda lihat di layar adalah SAP kita untuk setengah semester ke depan ya. Jadi kita akan langsung ke komposisi penilaian ya. Nanti kira-kira aja untuk ujian akhir semester nanti tidak menggunakan ujian berupa soal ya.
nanti ada tugas akhir namanya kisi-kisi proposal kuantitatif. Jadi kisi-kisi ya sederhana saja, poin-poin pokok yang terkait langsung dengan metodologi penelitian. Jadi saya tidak akan memberikan soal untuk dijawab, tapi mengerjakan tugas untuk pengganti ujian akhir semester. Nah, ujian tengah semester karena kuliah ini tim teaching ya, mungkin nanti kombinasi antara penugasan di paruh pertama di kelasnya Pak Rajasa, kemudian digabung dengan penugasan yang ada di paruh kedua di penelitian kuantitatif ya. Kemudian keaktifan juga ada nilainya, kemudian presensi juga ada harganya. Ya. Lalu komposisi teori dan praktek ini masih mengadopsi yang dilakukan pada paruh pertama oleh Pak Dr. Rajasa. Kita teori ya kurang lebih 50 dan prakteknya adalah 50. Ini bukan menyusun proposal nanti ya, hanya berupa penugasan mandiri dan pembimbingan. Nah, ini yang kita lakukan untuk pertama kali. Jadi ruang lingkup perkuliahan kita akan diskusikan di awal ini. Ya, kemudian yang kedua nanti tentang paradigma penelitian kuantitatif ya. Apa itu? Seperti apa paradigma penelitian kuantitatif ya? Sudut pandangnya seperti apa? Kemudian karakteristiknya dan lain sebagainya seperti apa? Lalu yang kedua, nah ini setelah mengenal bagaimana paradigmanya, bagaimana karakteristik daripada penelitian kuantitatif, nanti Anda diminta untuk cari jurnal ya. Nah ini penugasan untuk pertama. Jadi ini jatuh di minggu depan ya. Kenapa harus penugasan seperti ini? Karena dengan penugasan Anda nanti melacak. Kira-kira kalau ada artikel judulnya tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu sesuai dengan paradigma penelitian ini masukkah ke dalam kuantitatif atau kualitatif misalnya begitu ya. Jadi Anda kenali dari desainnya ya. Desainnya kemudian tujuan ya, teknik pengumpulan datanya, kemudian instrumennya apa gitu ya, kemudian sampelnya seperti apa ya. Jadi berbeda antara sampel, instrumen ya, teknik pengumpulan data, tujuan dan desain antara penelitian kualitatif yang sudah didampingi oleh Pak Dr. Rajasa dengan penelitian kuantitatif yang akan kita dalami selama kurang lebih setengah semester ya. Nah, di minggu ini jatuh di minggu depan. Lalu berikutnya adalah teknik pembuktian validitas dan reliabilitas. Jadi ini saya dahulukan ya. Saya dahulukan karena penelitian kuantitatif itu sebelum Anda turun ya ke lapangan mengumpulkan data itu syarat validitas dan reliabilitas itu melekat pada instrumen yang dikembangkan ya. Jadi Anda ketika menggunakan instrumen utama penelitian kuantitatif tentu menggunakan yang disebut sebagai angket ya. Yang disebut sebagai instrumen. Nah, instrumen itu syarat sebelum digunakan harus dibuktikan dulu apakah valid ya. Valid itu terkait bagaimana instrumen itu bisa mengukur apa yang mau diukur ya. Yang mau diukur apa itu valid. Kemudian reliable, konsisten, ajek ya. Nah itu syarat dari instrumen yang akan digunakan itu harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Makanya ini kita pelajari terlebih dahulu. Nah,
kombinasi antara teori dan praktek setelah kita mempelajari teknik pembuktian validitas dan reliabilitas ya. Lalu di minggu yang sama, jadi di 2 minggu itu 1 teori, prakteknya adalah melakukan review ya hasil penelitian, fokus pada pembuktian validitas dan reliabilitas ya. Nah, ini fokus saja. Karena fokus ini tidak banyak yang dilihat di satu artikel ya, satu hasil penelitian, maka minimal 3 penelitian kuantitatif ya, cari aja di Google Scholar bisa ya, di PDF Drive juga bisa atau di mesin pencari lainnya ya. Nanti ada mesin pencari yang bisa menjangkau baik jurnal nasional maupun internasional. Saya ada rekomendasi mesin pencari jurnal, nanti saya share linknya. Berupa aplikasi malah itu ya, jadi diinstal dulu, nanti kita gunakan aplikasi itu bisa di laptop maupun di desktop. Ya, jadi penugasan ini di kurang lebih minggu ketiga ya. Setelah kita belajar teori tentang pembuktian validitas dan reliabilitas. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ke poin 6. Masih bisa dilihat ini? Masih, Masih, Pak. Pak. Poin 6, kita belajar teori tentang teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ya. Ya, teknik analisis ini tentu sesuai dengan desain penelitiannya, sesuai dengan jenis kuantitatif apa ya. Nah, ini kita lakukan di minggu berikutnya. Lalu setelah kita belajar tentang teknik analisis, kita mencari jurnal ya. Mencari jurnal lagi, kurang lebih 3, kita fokus lihat analisisnya di hasil penelitian atau di jurnal ilmiah yang kita review menggunakan analisis apa. Lalu nanti ketika menggunakan analisis tertentu ya, kira-kira sinkron nggak dengan maksud dan tujuan penelitiannya ya. Misalnya kok jenis penelitian menggunakan komparatif gitu ya. Nah, nanti teknik analisisnya kok deskriptif misalnya. Nah, tentu tidak nyambung. Tapi kalau Anda nanti mencari jurnalnya itu di jurnal bereputasi ya, mencari artikelnya itu di jurnal bereputasi ya, paling enggak yang Sinta ya atau terakreditasi di Stekdikti, insya Allah kesesuaian itu mudah untuk didapatkan ya. Tidak mungkin reviewer nanti meloloskan misalnya hasil analisis kalau tidak sesuai dengan maksud tujuan penelitian. Lalu berikutnya masuk ke teori lagi di poin 8 itu strategi penelitian survei ya. Ini baru kita masuk penelitian survei itu di banyak buku ini dipilah menjadi 3 strategi ya, strategi deskriptif, komparatif, dan korelatif. Nah ini teori nanti yang kita akan diskusikan. Lalu setelah teori ya di minggu yang sama adalah penugasan mandiri ya. Nanti diminta ya untuk melakukan review artikel ya. Nah, artikelnya ini kalau dari awal fokusnya beda-beda kan tadi ya. Di awal ada karakteristik paradigma, ada pembuktian validitas dan reliabilitas. Lalu fokus berikutnya adalah tentang teknik analisis data ya. Nah, kalau
itu berbeda fokusnya, artikel yang sebelumnya sudah direview itu bisa digunakan lagi di tugas berikutnya. Tapi kalau misalnya Anda bisa mengakses sumber-sumber hasil penelitian ya dengan mudah ya, saya kira dengan artikel berbeda akan lebih baik ya. Jadi nanti semakin banyak bahan bacaan yang bisa direview ya, bisa dilihat kira-kira seperti apa ya karakteristiknya, kemudian validitas reliabilitasnya, lalu desain penelitiannya. Nah, yang poin 9 ini ya, itu artikel yang dipilih nanti yang terkait dengan pendekatan deskriptif ya, menggunakan pendekatan deskriptif, komparatif, dan yang berikutnya adalah korelatif ya. Nah, fokusnya apa yang untuk poin 9 ini? Fokusnya ini pada desainnya, tujuan penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, instrumennya, analisis, pembuktian, validitas, dan reliabilitas. Nah, ini masing-masing orang itu cari ya 3 jenis penelitian kuantitatif ya. Yang deskriptif, ini banyak sekali yang deskriptif ya. Yang komparatif ya. Lalu yang korelatif. Nah, paling tidak ya satu orang itu mencari 3, nanti diure tentang desain penelitiannya ya. Kemudian tujuan penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, instrumennya, sampelnya menggunakan teknik apa, jumlahnya berapa, lalu analisis datanya menggunakan apa, pembuktian validitas, reliabilitas menggunakan apa. Nah, itu rata-rata ya di sebuah artikel ilmiah itu sudah menguraikan tentang itu. Kita tinggal memetakan saja ya, kemudian menuliskan dalam sebuah kertas kerja ya. Kemudian yang ke-10 ini kembali ke pertemuan lagi ya. Yang sebelumnya adalah yang 9 ini penugasan. 10-nya nanti kita bahas hasil review yang dilakukan oleh Anda sekalian ya. Nanti kita bahas ya hasil deskriptif seperti apa, kemudian hasil komparatif seperti apa, dan korelatif seperti apa gitu ya. Ini. Jadi ini 10-nya ini salah nomor. Nanti saya akan share file ini. Ini 11-nya di sini. Ya. Jadi di pertemuan 10 nanti kita isinya adalah membahas ya tentang hasil review yang sudah dilakukan terhadap penelitian deskriptif, komparatif, dan korelatif. Kemudian pertemuan 11 kembali ke teori lagi ya, khusus membahas tentang penelitian eksperimen ya. Strategi-strategi eksperimen seperti apa ya. Nah, nanti kita akan diskusikan. Lalu melengkapi pemahaman teoritis, kita sambung dengan review artikel ya. Jadi kerjaannya setelah kuliah ya mencari artikel di review ya. Setelah kuliah cari artikel lagi di review gitu aja. Jadi nanti apa yang kita pahami bersama-sama secara teoritis itu dilengkapi dengan skill praktis ya. Kemudian setelah kita review seperti biasa kita bahas nanti ya. Kita bahas di minggu setelahnya ya tentang hasil review
penelitian eksperimen yang sudah dilakukan ya. Kita bahas di forum kelas. Lalu setelah itu yang terakhir ya, persis 14 pertemuan itu kita akan membahas tentang teknik penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Ini sebagai ending daripada perkuliahan kita di paruh semester kedua ini. Nah, harapannya rangkaian dari awal ya sampai dengan materi teknik penyusunan proposal ini bisa paling tidak memberikan ya gambaran yang rinci ya, gambaran yang utuh tentang seperti apa penelitian kuantitatif itu, lalu bagaimana cara kita ya langkah-langkahnya untuk menyusun sebuah penelitian kuantitatif ya. Nah, akhir ini diwujudkan dalam sebuah paper ya. Papernya tidak rumit, hanya menyusun kisi-kisi proposal penelitian kuantitatif. Jadi kisi-kisi bukan proposal ya. Kalau proposal nanti akan lebih rumit, lebih panjang gitu ya, dan tentu lebih membutuhkan energi yang ekstra ya. Kalau yang kita butuhkan adalah kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya seperti apa ya? Saya akan jelaskan ini referensi ya. Ini minimal harus dibuka-buka, ini ada 10 sampai dengan 15 malah ya. Ada 15 referensi yang bisa dibuka-buka, silakan nanti dicari bukunya. Nah, pada poin B ya, tugas kisi-kisi proposal tadi apa? Ya, satu judulnya apa ya? Kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah tidak perlu ditulis detail panjang lebar seperti proposal ya, tapi ini hanya poin-poin aja, poin-poin yang terkait kenapa mengangkat judul itu ya, kan ada latar belakangnya ya. Karena judul yang diangkat memiliki latar belakang, nanti kaitannya adalah dengan rumusan masalah penelitian yang akan dicarikan solusi atau dijawab melalui penelitian ini. Lalu metodenya apa ya? Tentu metode penelitian kuantitatif ya. Kalau masalahnya tadi pengaruh antara variabel X dan Y, itu metode kuantitatif yang tepat misalnya adalah korelatif misalnya ya. Nah, kemudian pembuktian validitas dan reliabilitasnya ya, menggunakan teknik apa gitu ya. Lalu analisis datanya menggunakan teknik apa ya. Cukup 1 sampai dengan 6 ya. Poin-poin yang harus dituliskan di kisi-kisi proposal yang akan dikumpulkan nanti pada saat jadwal UAS ya. Jadi tidak ada UAS berbentuk soal, yang ada adalah membuat kisi-kisi proposal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperdalam, silakan. Ada yang belum paham? Pak, sedikit Pak, saya izin mohon bertanya. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi yang saya tanya tuh ada 2 pertanyaan Pak, berkaitan tugas yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Yang pertama itu ketika kita melaksanakan tugas mereview jurnal dan mencari jurnal tadi, ada jurnal yang pertama berkaitan dengan deskriptif, penelitian deskriptif, komparatif, dan korelasi Pak ya, yang terakhir. Ya. Ya,
Jadi apakah ketika kita mereview dan kebetulan hasil review kita itu menggunakan artikel yang sama dengan teman kita, itu Pak, apakah boleh? Nah, kemudian untuk yang kedua Pak, yang saya tanya, nanti kan hasil reviewnya itu akan kita sama-sama bahas di pertemuan ke-10. Nah, apakah untuk pertemuan ke-10 itu harus dituntaskan keseluruhan dari semua anggota yang ada di grup ini untuk melaporkan hasil reviewnya, atau kita sambung di pertemuan berikutnya? Cukup itu saja, Pak. Ya, baik. Yang pertama, apakah boleh menggunakan artikel yang sama ya? Boleh saja, boleh. Tapi hasil analisisnya atau hasil reviewnya tentu tidak boleh sama ya. Karena ini tugas individual. Tugas individual. Tapi kalau nanti teknis pelaksanaan tugas individual ini bisa dilakukan secara berkelompok ya. Bisa berdiskusi boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kok nanti Anda lebih cenderung misalnya dikerjakan kelompok saja, Pak, ya. Dikerjakan kelompok. Ya, boleh, saya setuju saja. Tapi nanti silakan dibentuk kelompok-kelompoknya ya. Yang penting poin dari penugasan ini adalah masing-masing anggota kelas itu memahami secara konseptual dan implementasi dari teori yang dipahami itu. Jadi poinnya di situ. Kalau misalnya lebih prefer untuk mengerjakan secara kelompok, misalnya 3 orang di beberapa agenda perkuliahan kan ada 3 jurnal itu. Nah, nanti masing-masing mereview jurnal yang berbeda ya. Itu malah bisa menghindari jurnal yang sama ya untuk direview. Sehingga nanti dengan bekerja di kelompok kecil ya ada saling sharing ya, saling memberikan motivasi juga ya, kemudian juga saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu ya kira-kira ya. Satu lagi yang terakhir apa tadi? Untuk di pertemuan 10, Pak. Pertemuan 10 akan dituntaskan semuanya review yang dilakukan oleh mahasiswa. Bentar, saya cek review 10 ya. 10 adalah, oh ya, 10 ini ya, itu kita akan membahas hasil reviewnya ya. Kalau nanti dilakukan kelompok ya, oleh kelompok-kelompok itu nanti saya akan pelajari dan mungkin ada dialog ya antara saya dengan kalau dikerjakan kelompok dengan kelompok, kalau individu dengan individu, dan nanti yang lain juga menyimak dan boleh memberikan saran masukan ya atau pemahaman begitu. Ya. Ini fokus pada review yang terkait dengan 3 strategi ya. 3 strategi kuantitatif, yaitu deskriptif, komparatif, dan korelatif, atau wadahnya adalah survei ya, penelitian survei ya, deskriptif, komparatif, dan korelatif. Ya, jadi yang 10 ini terpisah dengan review yang sebelumnya ya. Dari atas tadi, review itu ada mulai di poin ketiga. Nah, poin ketiga ini kita sudah mengenal nih. Mengenal suatu penelitian itu berdasarkan desainnya, tujuannya, pengumpulan datanya, instrumen dan sampelnya. Nah, kalau kuantitatif itu jelas bisa dibedakan berdasarkan beberapa hal yang menjadi karakteristiknya. Ini mengenal dulu nih yang pertama ya, tapi kita mengenalnya dari jurnal ya. Ada penelitian tentang pengaruh ketepatan media belajar terhadap hasil belajar misalnya.
Nah, itu kemudian dikenali apakah ini survei ataukah ini berdasarkan karakteristik yang ada pada jurnal tersebut. Jadi dulu lebih fokus ke 3 strategi dan mengungkap sampai pada analisis, validitas, dan reliabilitasnya. Tapi kalau di poin 3 itu tidak sampai ke sana. Ini hanya mengenal dulu. Ya. Di poin kelima, ya, ini fokus pada validitas dan reliabilitasnya. Ya. Kalau yang ini bebas, masih bebas. Ini bisa deskriptif, poin kelima ini bisa komparatif atau bisa korelatif. Tapi kalau yang poin 10 sudah tegas itu. Jadi sudah dipisah ya. Yang deskriptif nanti disiain tujuan sampai analisis seperti apa, komparatif seperti apa gitu ya. Dan korelatifnya seperti apa. Nah, lebih bagus memang ya tugas di poin 9, 10 ini artikelnya dibedakan dengan artikel yang sebelumnya. Itu ya. Mbak Mila, bisa dipahami atau masih ada yang perlu dikonfirmasi? Iya Pak, bisa dipahami. Cuman untuk penggunaan kata penelitian survei dan penelitian eksperimen itu mungkin karena belum dibaca lebih jauh agak sedikit masih baru gitu Pak. Iya, betul ya. Jadi kalau buka di bukunya Creswell, strategi kuantitatif itu nyabang 2 ya. Cabang 2. Yang pertama adalah survei. Ya, survei itu di bukunya Pak Sugiono di breakdown lagi menjadi 3 ya. Ada deskriptif, komparatif, dan korelatif ya. Kemudian strategi yang kedua ya itu adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini ada beberapa desain yang nanti kita akan kenali melalui penugasan mandiri di poin 12 ya. Nah, kalau pre-desain itu seperti apa? Pre-eksperimen ya, desain pre-eksperimen. Kalau seru seperti apa, kalau faktorial seperti apa, kalau kuasi seperti apa gitu ya. Nah, ini kita harus kenali desain-desain ini. Baik, begitu? Ada lagi? Cukup, nanti file ini saya akan share ya. Saya lebih cenderung share file itu di Google Classroom ya, nanti saya akan buat Google Classroom. Jadi sekali saya tempel di situ semua bisa download dan kapanpun bisa ya. Karena file tidak terhapus. Kalau WA itu nanti kalau HP saya penuh saya hapus hilang ya. Tapi kalau saya taruh di Google Classroom, siapapun yang mau download nanti bisa dan filenya masih aman, tidak akan saya hapus. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini babak pertama tentang SAP dan saya kira kuliah ini tidak usah berat-berat lah ya. Jadi kalau saya ngajar di kelas lain untuk metodologi penelitian yang S2 itu outputnya harus proposal penelitian ya. Jadi itu saya kira lebih butuh pemikiran, tenaga, waktu yang ekstra ya dibandingkan dengan membuat kisi-kisi kalau di sini ya. Itu sangat ringan saya kira. Tapi juga ada kelemahannya ya. Kalau Anda dituntut untuk dari awal memikirkan proposal itu nanti setelah semester ini Anda sudah punya itu draft proposal paling enggak ya. Atau minimal itu
Anda sudah memikirkan masalah penelitian mau diteliti apa. Dan kalau hanya masalah, saya kira ya di kisi-kisi itu sudah terpetakan. Kalau Anda sekalian tertarik untuk penelitian kuantitatif, ya di kisi-kisi kan sudah ada judulnya apa. Judul itu ya berangkat dari masalah ya. Masalah itu muncul karena ada latar belakangnya apa sehingga muncul masalah itu. Ya. Kemudian kalau masalahnya seperti itu, jawabnya pakai metode apa? Itu Anda sudah saya kira sudah poin, tapi menulisnya itu yang masih butuh perjuangan. Kalau Anda sudah punya draft kan tinggal paling enggak memperbaiki, melengkapi ya, menghaluskan ya, mengedit dan lain sebagainya. Ya, saya kira plus minus. Ringan tapi nanti untuk sampai proposal Anda berjuang dengan keras. Karena memang terpisah ya. Kalau yang lain kan metodologi penelitian, jadi kualitatif, kuantitatif sekaligus. Ya baik, ada pertanyaan lagi Mbak Mila tadi mau nanya lagi kayaknya. Silakan. Enggak, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Baik, kita akan lanjut dengan materi yang pertama. Ini saya akan tutup dulu yang file Word-nya. Saya ganti dengan file materi tentang paradigma penelitian kuantitatif. Ya, bisa dilihat? Bisa. Ya, oke. Saya ingin nanya tentang paradigma itu apa gitu ya. Kira-kira siapa yang punya ide? Silakan. Nggak usah takut-takut ya. Nggak. Kalau saya ada yang berpendapat tuh nggak pernah menyalahkan ya. Silakan yang punya pendapat. Paradigma itu apa? Pola. Ya, Mas. Kalau paradigma itu termasuk bisa kita katakan ya pola. Pola ya. Oke, saya catat pola satu. Ada yang lain? Lingkupan atau cara pandang? Cara pandang, pola cara pandang. Yang lain lagi, satu lagi. Kerangka berpikir, Pak. Kerangka berpikir, ya. Oke, saya kira sudah mendekati ya. Jadi paradigma itu sudut pandang boleh ya, cara pandang boleh, atau pola juga hampir mendekati ya. Nah, kalau dikaitkan dengan penelitian kuantitatif berarti kalau dimaknai sebagai sudut pandang, pola, ya saya kira cocok ya. Bagaimana kita melihat penelitian kuantitatif ini ya. Nah, itu kalau cara pandang tadi kira-kira melihat satu fenomena itu seperti apa gitu ya. Jadi kuantitatif, kualitatif itu kan cara melihat satu fenomena ini berbeda sudut pandang ya, berbeda paradigmanya. Nah, lalu di slide berikutnya ya, penelitian kuantitatif itu apa gitu ya. Nah, ini tentu melengkapi pemahaman Anda sekalian tentang penelitian di bidang sosial atau di bidang pendidikan lah ya. Jadi penelitian itu seringkali disandingkan bahkan dipertentangkan antara kualitatif dan kuantitatif ya. Kuantitatif itu lebih ke data-data angka, data-data nominal, kualitatif lebih ke kata-kata misalnya ya. Kualitatif itu menggunakan filsafat post-positivism ya. Kalau kuantitatif positivisme ya. Jadi kuantitatif itu adalah proses untuk menumbuhkan, mengembangkan ya, mencari
pengetahuan menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat ya, sebagai sarana untuk menemukan satu keterangan mengenai apa yang ingin diketahui atau ingin diteliti. Jadi angka-angka yang dikumpulkan melalui instrumen dibangun oleh peneliti ini sebagai sarana untuk menjabarkan atau mengurai tentang apa yang diteliti. Jadi angka ini sebagai sarana untuk memahami satu fenomena atau mengurai satu kejadian atau keadaan tertentu atau program tertentu gitu ya. Lalu pendekatan penelitian kuantitatif itu lebih banyak deduktif, itu berangkatnya adalah dari teori ya. Teori diurai untuk menerjemahkan variabel-variabel dalam satu definisi yang operasional ya. Lalu teori juga melandasi hubungan antara variabel-variabel yang sudah diterjemahkan secara operasional tadi. Nah, apakah secara teori variabel X dan variabel Y itu punya keterhubungan atau berpengaruh antara satu dengan yang lain? Nah, itu yang dijadikan landasan untuk menyusun apa yang disebut sebagai hipotesis. Jadi hipotesis ya berangkatnya adalah dari logika deduktif, dilandasi dari teori ketika kita ingin menyusun sebuah hipotesis dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, ini yang disebut atau dinamai sebagai teori-teori tadi yang kalau di proposal itu ditempatkan di kajian teori ya. Kajian teori itu mengerucut nanti sampai variabel operasional. Variabel operasional dikerucutkan lagi, dijabarkan lagi dalam bentuk komponen variabel dan indikatornya. Nah, itu landasannya semua adalah teori, tidak ngarang ya. Jadi kalau memahami atau menulis definisi operasional variabel itu jangan definisi kita, tapi yang digunakan adalah landasan teori. Teori bilang apa terhadap variabel itu. Kemudian pendekatan tersebut dinilai ya dengan berpikir deduktif tadi untuk menurunkan hipotesis ya. Jadi hipotesis berangkatnya apa? Dari teori ya, dilandasi oleh teori. Kemudian diuji ya melalui data-data lapangan ya. Jadi setelah hipotesis disusun berdasarkan teori ya, kemudian variabel diterjemahkan atau didefinisikan sampai pada definisi operasional. Definisi operasional itu bagaimana? Definisi operasional, kalau Anda mendefinisikan misalnya motivasi belajar, ya motivasi belajar secara operasional apa ya? Kemudian sampai dijabarkan dalam indikator untuk menggali data di lapangan, untuk mengumpulkan data di lapangan. Anda itu nanti kalau penelitiannya kuantitatif, kan instrumennya ada berupa pertanyaan, berupa pernyataan. Nah, pertanyaan dan ya, kesimpulannya itu ditarik berdasarkan data empiris. Itu yang disebut sebagai hipotetika verifikatif atau sederhananya adalah memverifikasi
teori berdasarkan dari data empiris. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Baik. Ya, jadi ada beberapa nama ya metode penelitian itu mentradisi awal berkembangnya metode penelitian, maka ini sering diberikan nama sebagai metode tradisional. Ya, scientific ya. Scientific ya. Karena apa? Dia terukur ya. Dia dapat diverifikasi ya. Dia memiliki keyakinan bahwa objektivitasnya tinggi. Karena apa? Objektivitasnya tinggi karena si peneliti sebagai orang yang meneliti ini tidak langsung berkaitan dengan respondennya ya. Jadi dia mengambil data, mengumpulkan data itu melalui alat berupa instrumen. Dan instrumen itu tidak membutuhkan keterlibatan langsung si peneliti ya, yang langsung berinteraksi dengan subjek yang diteliti. Kemudian positivis ya, positivis itu filsafat positivisme itu menganggap bahwa fenomena itu sebuah kejadian yang terukur, yang objektif gitu ya. Kemudian yang yang bisa disajikan dalam bentuk data-data kuantitatif. Kemudian disebut juga sebagai metode discovery atau metode untuk mengembangkan satu produk tertentu gitu ya, satu metode tertentu dan lain sebagainya. Kemudian sejarahnya ya, ini tua karena dia mulai berkembang itu pada abad ke-19 ya. Dan pada abad ke-20 ini penelitian di bidang pendidikan itu cukup mendominasi ya di antara penelitian-penelitian di bidang ilmu sosial lainnya. Nah, ide awal untuk penelitian kuantitatif ini awal mulanya dari bidang ilmu fisika ya. Ya. Kemudian penelitian awal kuantitatif itu mulai mengidentifikasi pola-pola pendidikan dengan menilai atau mengukur kemampuan individu ya. Jadi kemampuan individu ini diukur melalui penelitian ya. Nah, mengukurnya itu salah satunya adalah melalui skor atau nilai atau angka yang dicapai oleh individu-individu tersebut. Kemudian juga menggunakan prosedur percobaan psikologis dan survei yang berskala besar. Ya. Kalau percobaan itu arahnya adalah penelitian eksperimen. Ya. Nah, dalam sejarah perkembangannya penelitian kuantitatif itu yang menjadi ciri khas adalah prosedur statistik ya. Jadi ada prosedur-prosedur statistik yang harus dijalankan ya. Kemudian ada praktek dan tes pengukuran. Jadi ada tes untuk mengukur ya. Untuk kalau kita ingin melihat kemampuan tadi ya, ada alat ukur ya. Alat ukur ya berupa tes untuk melihat sejauh mana siswa itu mencapai atau bisa menunjukkan kemampuannya. Kemudian yang berikutnya adalah desain penelitiannya. Ya. Lalu berikutnya adalah yang mendasar pada penelitian kuantitatif ya. Dan ketika disandingkan dengan penelitian kualitatif, itu ada beberapa
sudut pandang ya yang perlu kita pahami. Nah, kalau yang pertama adalah sifat realitas ya, sifat realitasnya. Kalau kuantitatif itu diklasifikasi ya, konkret, kemudian teramati, terukur ya. Makanya tadi disebut sebagai penelitian saintifik ya, dapat diamati ya, terlihat konkret ya, dapat diklasifikasikan. Nah, tapi kalau kualitatif itu lebih bersifat holistik ya, lebih bersifat dinamis dia ya. Kemudian konstruksi ya dan pemahaman ya. Jadi berbeda sekali ya. Kalau kuantitatif terukur dia ya, teramati ya, konkret gitu ya. Kalau kualitatif ya kebalikannya ya, holistik ya, dia dinamis dan merupakan konstruksi dan pemahaman. Nah, yang kedua ya, pandangan dasar yang kedua adalah hubungan peneliti dengan yang diteliti ya. Ini sangat berbeda sekali. Di kuantitatif itu ya, ketika Anda meneliti kuantitatif, maka Anda tidak harus berinteraksi dengan subjek yang Anda teliti ya. Jadi makanya ini disebut sebagai metode yang independen ya. Ya. Karena kalau peneliti langsung berinteraksi ya, itu anggapan dari para fanatis penelitian kuantitatif ini mengganggu objektivitas ya. Karena nanti kalau langsung tentu ada pengaruh atau kontaminasi pemahaman, nilai dan lain sebagainya. Nah, tapi di kualitatif bertolak belakang ya. Kalau di kuantitatif itu menghindari hubungan ya antara peneliti dan yang diteliti, justru di kualitatif ini membangun satu interaksi yang harmonis, yang dinamis gitu ya, supaya si peneliti ini mampu untuk memahami makna dari fenomena yang diteliti ya. Jadi perlu kedalaman interaksi di penelitian kualitatif ini. Nah, kalau Hubble tadi di penelitian kuantitatif ini bersifat sebab akibat ya. Jadi ada namanya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel terikat itu karena terikat dia dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi hubungannya adalah sebab akibat ya. Jadi mempengaruhi, dipengaruhi gitu ya. Kalau ini timbal balik yang kualitatif itu ya, interaktif ya, yang variabel A dan B itu berhubungan satu sama lainnya dan tidak searah ya, tidak mempengaruhi, dipengaruhi, tapi dia bisa timbal balik ya, saling mempengaruhi ya, saling dipengaruhi gitu ya. Jadi ada saling keterhubungan. Kemudian kemungkinan generalisasi ya, generalisasi itu apa? Ya, generalisasi itu adalah hasil yang diberlakukan pada satu populasi tertentu. Nah, kalau di kuantitatif memang maksudnya adalah melakukan generalisasi ya. Jadi hasil penelitian, karena penelitian ini tidak menjangkau populasi tertentu yang mungkin sangat luas ya, sangat banyak sekali responden yang harus diambil datanya, maka langkahnya adalah diambil sampel ya. Sampel itu adalah responden yang mewakili dari sebuah populasi. Nah, datanya diambil dari sampel.
Tapi karena sampelnya melalui mekanisme perhitungan statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, maka data dari sampel ini ya bersifat mewakili daripada populasi, sehingga syarat-syarat sampel ini harus dilakukan secara ketat karena kuantitatif ini nanti judgement-nya atau hasil daripada penelitian yang dilakukan itu akan digeneralisasikan pada populasi yang diteliti. Ya. Lalu kalau di kualitatif generalisasi ini tidak berlaku ya, karena kondisinya berbeda di kualitatif ini. Kualitatif ini kan satu fenomena itu difahami, diungkap maknanya gitu ya. Sehingga kalau menerapkan hasil penelitian pada populasi ini tidak dimungkinkan. Yang dimungkinkan adalah menggunakan hasil penelitian itu dalam ikatan konteks dan waktu yang ketat. Ikatan konteks dan waktu gimana ya? Nah, kalau misalnya ya penelitian itu dilakukan di kelas 2 MI ya pada bulan September 2021 ya, tentang memahami perilaku siswa dalam melakukan belajar. Nah, itu yang bisa ditransfer ya, atau menggunakan istilah transferabilitas itu ya konteksnya adalah kelas itu pada saat itu juga gitu ya. Jadi tidak berlaku kemudian pada kelas lainnya yang setingkat ya. Jadi lebih ketat transferabilitas ini dibandingkan dengan melakukan generalisasi pada penelitian kuantitatif. Lalu peranan nilai ya, peranan nilai. Kalau ini bebas nilai, artinya apa? Nilai-nilai pemahaman ya yang dianut atau yang dimiliki oleh peneliti itu tidak ada sangkut pautnya ya, tidak berpengaruh terhadap data-data yang diambil dari responden atau diambil dari lapangan ya. Tapi kalau di penelitian kualitatif ya, ini terikat ya dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti dan sumber datanya, karena peneliti berinteraksi langsung ya. Namun ya yang harus kita jaga dan harus kita rawat adalah jangan sampai sebagai peneliti kualitatif itu kemudian ya mewarnai data ya, mewarnai data pada saat kita ambil data. Kemarin sudah dipraktekkan oleh Pak Rajasa ya, dibimbing bahwa kita mengambil data ini menggunakan perspektif kita ya. Jadi yang muncul adalah anggapan-anggapan, persepsi-persepsi ya, itu tidak data yang valid ya, bukan data yang valid. Tapi yang kita tulis di deskripsi kemarin itu adalah apa yang kita lihat di lapangan. Jangan terkontaminasi dengan persepsi, dengan pemahaman, dengan nilai-nilai. Ya, oke. Di slide ini tentang pandangan dasar kuantitatif fokusnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, belum ada ya? Ya, belum ada? Baik. Oke. Nah, sekarang karakteristiknya ini yang besok kita identifikasi ya. Besok kita identifikasi di minggu depan, di jadwal kita tetap hari Rabu ya. Hari Rabu
itu bagi teman-teman hari Rabu 12.30 udah anu ya, udah ya. Halo? Pak. Sudah nyaman ya? Nyaman. Sudah, oke, baik. Hari Rabu jam 12.30 kita lanjutkan ya. Kecuali nanti kayak kemarin saya ada di jalan misalnya. Di akhir tahun ini kadang-kadang prediksi ya. Tiba-tiba nanti saya ada tugasnya tugas dari Win ya. Karena saya selain ngajar itu tugas saya itu di depan ya, minggu depan kita bisa melakukan analisis tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Kalau di SAP tadi mulai untuk maaf ini bukan ini ya. Di SAP mulai untuk analisis karakteristik penelitian itu di sebenarnya di pertemuan ketiga ya. Tapi besok itu saya akan dahului dulu, ya di Rabu yang akan datang, saya akan dahului dulu tentang prosedur-prosedur penting ya, terkait dengan validitas dan reliabilitas. Baru berikutnya adalah review. Ya. Oh maaf, karena hari ini kita dua agenda ya, satu ruang lingkup perkuliahan, yang kedua paradigma. Ya, analisis artikelnya berdasarkan karakteristik itu harusnya menjadi bagian yang melekat dari kuliah sekarang ya. Jadi nanti praktisnya boleh besok ya, minggu depan boleh, karena ini yang pertemuan ini jadwalnya belum ideal. Jadi setelah saya terangkan karakteristik, maka tugas mandirinya adalah melakukan analisis tentang karakteristik penelitian kuantitatif begitu ya. Jadi habis teori, praktek begitu. Ya. Tapi ini bisa dikumpulkan minggu depan dan tidak ada pembahasan ya, tidak ada pembahasan. Jadi 1 minggu ke depan Anda memikirkan tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, karakteristiknya seperti apa? Ya, dari segi desain ya, desain penelitiannya ya, itu tergambar kalau kita membaca sebuah jurnal. Jurnal nanti desain penelitian itu ada di metode penelitian ya. Ada di metode penelitian. Ya. Misalnya ya, di metode penelitian ini menggunakan strategi kuantitatif komparatif ya. Yang bermaksud untuk membandingkan antara variabel ini dengan variabel A dengan variabel B misalnya ya. Nah, itu desainnya sudah jelas. Yang mau dilakukan oleh peneliti adalah mengkomparasikan antara variabel-variabel yang ingin diketahui perbedaannya biasanya ya. Nah, itu desainnya seperti itu. Jadi rinci sudah jelas dari awal, sudah jelas. Mau ngapain itu peneliti sudah jelas gitu ya. Kemudian ditetapkan secara matang sejak awal. Ya, sejak awal itu sudah ada rancangannya dan matang dia ya. Kemudian sebagai dasar pelaksanaan tahapan demi tahapan. Kalau kualitatif kan enggak ya, umum dia ya, dinamis, berkembang terus ya.
Jadi belum settle di awal itu. Kemudian tujuannya ya dari menghubungkan antar variabel, menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori ya, mencari generalisasi. Nah, menghubungkan antar variabel jelas ya. Di penelitian deskriptif. Kalau deskriptif memang lebih pada menyajikan ya hasil surveinya ya, mendeskripsikan hasil surveinya. Tapi kalau menghubungkan tadi lebih ke korelatif ya, menunjukkan hubungan antara variabel A dan variabel B. Nah itu jelas kalau membaca artikel ada di hasil di abstrak itu biasanya letaknya di bagian bawah ya. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar, misalnya begitu. Nah, itu disebutkan di bagian. Jadi melihat itu saja tanpa membaca metodenya itu kita sudah tahu bahwa ini penelitian kuantitatif gitu ya. Kemudian menguji teorinya seperti apa ya? Di artikel jelas itu ada kajian teori itu mesti ada itu ya. Nah, kajian teori kalau tadi tema tentang motivasi ya itu akan mengurai tentang motivasi. Motivasi itu diterjemahkan nanti dalam variabel yang operasional ya. Variabel operasional itu ya variabel yang mendekati apa bentuk dari misalnya kalau motivasi ya, motivasi itu secara operasional seperti apa. Lalu ketika di breakdown menjadi indikator dari variabel motivasi ini apa saja gitu ya. Nah, itu yang digunakan menjadi dasar untuk menyusun pernyataan atau pertanyaan dalam angket atau instrumen. Kemudian mencari generalisasi ya. Generalisasi tadi saya sudah sebutkan. Jadi hasil penelitian itu diberlakukan pada populasi tertentu di mana penelitian dilakukan ya. Nah, kalau di kualitatif ya tidak seperti tujuan yang di kuantitatif ya. Kemarin sudah diuraikan yang kualitatif. Lalu karakteristik ketiga adalah teknik pengumpulan data. Sekarang kita bandingkan ya. Apa yang utama di penelitian kuantitatif dan apa yang utama di penelitian kualitatif ya. Yang utama satu di kuantitatif adalah kuesioner. Kuesioner ini menjadi alat utama pengumpulan data atau teknik utama pengumpulan data ya. Jadi makanya ya kuesioner ini sebelum digunakan untuk mengambil data ya, untuk mengumpulkan data itu harus memenuhi syarat valid dan reliable ya. Valid dan reliable. Kalau di referensi tadi kalau nggak salah saya menuliskan ada bukunya Prof. Jemari Mardapi ya. Itu validitas instrumen seperti apa, kemudian reliabilitasnya seperti apa gitu ya. Itu harus terpenuhi dulu ya sebelum digunakan. Nah, lalu berikutnya baru observasi, lalu wawancaranya terstruktur ya. Terstruktur dengan apa ya? Misalnya pertanyaannya itu sudah disusun sedemikian rupa ya. Berdasarkan struktur yang sudah disusun oleh si peneliti. Nah, kalau kualitatif utamanya adalah observasi wawancara ya. Kemudian dokumentasi dan triangulasi. Jadi kualitatif itu ya, kemarin Pak Rajasa bilang observasi ya. Kemudian deskripsikan hasil observasi ya. Ketika mendeskripsikan itu jangan tercampur dengan anggapan, persepsi, pemahaman, nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti sehingga
kalau di penelitian kuantitatif itu ada validitas, ya, tapi validitas kuantitatif itu merujuk pada instrumen, ya. Kalau instrumennya sudah teruji, dibuktikan validitasnya, maka datanya akan valid, ya, karena alatnya sudah valid. Kemudian alatnya sudah reliable, sudah ajak, sudah konsisten, maka datanya konsisten. Tapi berbeda dengan kualitatif. Ya, validitas itu disebut sebagai keabsahan data. Nah, data itu absah ketika kita sebagai peneliti itu mampu membentengi diri, ya, dari hal-hal yang bisa mengancam keabsahan data itu. Nah, hal yang mengancam keabsahan data apa? Ya, peneliti, ya, memasukkan persepsinya, pemahamannya, nilai-nilai yang dibangun, yang dimilikinya dalam deskripsi data yang ditulisnya, ya. Jadi kalau itu dilakukan peneliti, maka datanya itu tidak absah, ya. Datanya itu bukan di sisi lapangan, tapi berupa persepsi dan pemahaman peneliti. Jadi prosedur itu ketika dilakukan peneliti, ya, akan menghasilkan penelitian yang tidak kredibel, ya, tidak kredibel. Kemudian instrumen, instrumennya apa? Kalau di kuantitatif itu ada tes, ya, tes. Kalau di desain eksperimen ada post test, pre test, gitu, ya, maka alatnya adalah tes. Kalau kita ingin mengukur prestasi belajar, alatnya bisa tes, ya. Kalau kita ingin melihat persepsi seorang, ya, itu angket. Kemudian daftar wawancara terstruktur. Nah, instrumen itu syaratnya tadi sudah saya sampaikan, harus valid dan reliable. Tapi kalau di kualitatif, peneliti sebagai instrumen utamanya, ya. Utamanya adalah si peneliti itu. Kemudian catatan dan alat perekam, ya, baik suara maupun gambar, itu merupakan instrumen dari kualitatif. Lalu sampelnya, ya. Kalau kuantitatif itu semakin besar sampel itu semakin bagus, ya. Kenapa semakin bagus? Karena keterwakilan populasi ini lebih besar peluangnya, ya. Kalau misalnya populasinya ada 10.000 responden, ya, populasinya. Kalau diambil sampel cuma 100 orang dibandingkan ketika mengambil sampel itu 1.000 responden, kira-kira keterwakilannya lebih besar 100 orang atau 1.000 orang? 1.000 orang. Ya, jadi semakin besar semakin mewakili kalau di kuantitatif, dan semakin besar jumlah sampel itu Anda kalau menggunakan analisis software analisis data itu lebih mudah, ya. Kalau semakin kecil itu menggunakan software itu lebih susah, ya. Saya itu menggunakan sampel itu 1.000 penelitian saya, ya. 1.000 dibandingkan teman saya yang penelitian kuantitatif juga hanya 150. Nah, 150 itu praktis akan kesulitan, ya, ketika kita analisis dengan software analisis. Lebih mudah yang besar. Ya, memang terbukti. Saya lebih cepat analisisnya, lebih cepat selesai. Kawan saya yang itu masih tersendat terus, ya. Baru tahap analisis itu. Oke, baik. Kemudian tadi representatif, ya, sampelnya kalau di kuantitatif. Kalau yang kualitatif tidak perlu, ya, mewakili itu tidak perlu, ya. Yang perlu adalah kedalaman, ya, kedalaman data, ya. Tidak harus sampelnya banyak dan mewakili dari jumlah populasi, enggak, ya. Tapi tidak harus banyak, tapi
datanya ya itu dalam sehingga mampu mengungkap makna fenomena yang diteliti. Nah, kalau syarat berikutnya adalah random ya, diambil secara acak. Tapi kalau kualitatif ini purposif ya, ditentukan oleh peneliti sendiri ya, siapa yang mau diwawancara. Lalu bersifat snowball ya. Jadi snowball itu kalau bola digelundungkan di salju ya, bola itu sedikit atau saljunya itu akan dari sedikit nempel ke bola ya. Semakin tebal ya. Artinya apa? Data itu diambil oleh peneliti dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks, yang paling detail gitu ya. Jadi terus-menerus seperti halnya ketika bola itu tadi digelundungkan di salju ya. Jadi semakin lama semakin dalam gitu ya. Semakin detail ya, semakin rinci, semakin komprehensif. Kemudian ditentukan sejak awal ya. Sampel jumlahnya berapa itu ditentukan sejak awal ya. Nah, ini kalau di jurnal itu di metode itu sudah dirancang gitu ya. Sampelnya berapa menggunakan teknik apa. Kalau kuantitatif tidak. Selanjutnya karakteristik berikutnya adalah analisis ya. Analisis data di kuanti itu setelah mengumpulkan data. Selesai mengumpulkan data itu dianalisis. Kemudian logikanya menggunakan logika deduktif. Logika deduktif apa? Berangkatnya adalah dari teori gitu ya. Teori ya diterjemahkan sampai dengan variabel operasional, komponen-komponen, indikator-indikator, lalu diterjemahkan sampai dengan butir-butir instrumen ya. Nah, itu yang kemudian diambil data. Nah, apakah kemudian data-data yang terkumpul ya itu menggambarkan keterhubungan ya antara variabel satu dengan variabel lainnya. Ya, kemudian tekniknya statistik ya. Kalau di kuali maksud saya itu berbeda ya, berbeda. Ini kemarin juga saya kira sudah dibahas oleh Pak Rajasa. Jadi secara waktu ini penelitian kualitatif itu berjalan terus-menerus sejak awal ya, sejak awal. Tapi yang harus dipisahkan adalah ketika kita kemarin praktek deskripsi ya, membuat deskripsi dari hasil observasi, itu jangan masuk hasil analisisnya ya. Ya, dari awal sudah masuk analisis terus ya, itu yang bisa mengancam keabsahan datanya. Tapi kalau sudah pada tahapan analisis ya, menuliskan analisis, yaitu baru masuk analisis kita ya. Jangan kemudian deskripsinya, datanya itu sudah kita campur duluan. Kemudian induktif ya, induktif ini berbanding terbalik dengan deduktif. Kalau deduktif itu berangkat dari teori menuju data ya. Kalau induktif enggak, dari data dulu ya. Data dulu, maka data ini perlu dijaga keabsahannya ya. Jangan dicampur aduk dulu. Ya, ditarik ya menggunakan perspektif teori dibandingkan dengan teori ya. Dari data ke teori kalau induktif itu. Nah, ini mencari model ya analisisnya. Mencari pola ya, mencari tema-tema. Makanya di analisis itu data yang kita kumpulkan, kemudian kita buat tabung data ya, kita display, lalu dibuat tema-tema ya. Ya, kalau misalnya manajemen pendidikan Islam gitu ya, unsur manajemennya apa? Misalnya yang muncul dari lapangan. Oh, ada perencanaan ya. Itu ngelompok sendiri.
Ya, perencanaan apa misalnya menyusun anggaran misalnya ya, menyusun RPS itu masuk perencanaan. Oh, ada lagi planning organizing ya, pengorganisasian. Oh, ada lagi controlling dan lain sebagainya. Ya. Saya kira itu ya, kualitatif saya kira sudah kita dalami. Lalu hubungan peneliti dengan responden ya, tadi sudah saya singgung ini ya. Di kuantitatif ini malah jaga jarak gitu ya, menghindari berinteraksi langsung dengan subjek yang diteliti ya. Lalu berlangsung sampai hipotesisnya terbukti. Jadi hubungan peneliti sama yang diteliti ini ya udah putus ya. Ketika penelitian selesai, hipotesis terbukti udah selesai. Tapi kalau kualitatif kan enggak ya, karena dibangun kedekatan, keakraban ya, bersamaan yang cukup dalam, maka ini bisa berlangsung lama ya. Anda meneliti kualitatif, mungkin penelitiannya 6 bulan, ya Anda dikenang di sana. Ya, Anda pun mungkin juga bisa mengenang masyarakat yang ada di sana. Mungkin bisa jadi kalau yang jomblo, penelitian kualitatif lama ya bisa dapat jodoh. Jadi hubungannya bisa berlangsung itu pasca penelitian ya. Jadi kalau kuanti selesai sampai hipotesis terbukti, nggak ada hubungan yang dalam, yang akrab, yang dekat gitu ya. Nah, kapan batasnya selesai ya? Nah, kalau kuantitatif itu jelas itu dirancang dari awal penelitian ini berlangsung kapan, selesai kapan ya. Ada timeline-nya. Tapi kalau di kuali ini tidak ada timeline-nya ya. Ada timeline-nya ini ya untuk perencanaan kasar. Tapi karena terkait dengan kedalaman data, ya, terkait dengan keluasan data, terkait dengan pola-pola yang bisa tadi ya mengumpulkan data itu dari yang sederhana meluas ya, mendalam gitu ya. Itu butuh waktu ya. Jadi batas waktunya ini unpredictable ya. Sehingga wajar kalau penelitian kualitatif ini sering membangun image penelitian yang lama ya, butuh waktu ya, karena ia akan selesai ketika datanya jenuh. Data jenuh ya tidak ada perbedaan lagi antara sumber data satu dan sumber data yang lainnya, tidak ada pertentangan ya, yang lain sudah klop semua datanya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir karakteristik yang nanti silakan dipetakan, cari jurnal. Di SHP tidak dibatasi ya jurnalnya berapa, satu pun tidak masalah ya. Di pertemuan ketiga ya, boleh tidak dibatasi ya. Satu boleh, dua boleh. Nah, itu adalah kepercayaan terhadap hasil ya. Nah, kepercayaan yang dibangun di dalam strategi kuantitatif itu adalah dengan pembuktian validitas dan reliabilitas. Jadi ini penting sekali ya di kuantitatif. Jadi sebuah instrumen itu syarat wajib ya. Kalau sudah wajib itu kalau dilanggar ya dosa itu. Kalau di penelitian kuantitatif dosanya ya ada kesalahan-kesalahan di dalam penelitian, prosedur penelitian ya. Makanya tidak dipercaya nanti hasilnya kalau itu dilanggar. Harus valid dan reliable itu. Yang valid reliable apanya? Kalau di kuantitatif, yang valid dan reliable adalah instrumennya ya. Nah, kalau di kualitatif valid reliable ini dikuatkan dengan pengujian kredibilitas ya, datanya kredibel tidak ya. Pengujian kredibilitas ada beberapa teknik ya. Kalau kemarin muncul misalnya triangulasi ya.
perpanjangan pengamatan, ya. Kemudian peningkatan ketekunan, ya. Jadi lebih tekun mengamati, gitu ya. Kalau datanya belum klop, ya memperpanjang pengamatan, makanya waktunya bertambah. Telaah sejawat misalnya. Ya. Nah, hal-hal itu yang bisa untuk menjaga apa yang disebut sebagai kredibilitas data. Nah, sederhananya itu misalnya triangulasi, ya. Triangulasi itu ada 3 sumber data, ya. 3 sumber data ini bicara tentang kendala-kendala pembelajaran daring misalnya, udah seirama belum, ya? Sudah klop belum gitu ya? Kalau belum ya mesti harus digali lagi gitu ya. Nah, kemudian dependensibilitas itu lebih pada audit proses penelitian kualitatif. Jadi ada auditnya di penelitian kualitatif itu, ya. Apakah prosedur-prosedur pemeriksaan keabsahan data sudah dilakukan gitu ya, dan lain sebagainya, tahapan-tahapannya sudah dilakukan secara sesuai. Kemudian proses dan hasil penelitiannya kira-kira ketika diperiksa ya itu sudah menunjukkan kredibilitas proses dan hasil atau belum gitu ya. Jadi lebih rumit kira-kira untuk membuktikan validitas dan reliabilitas pada kualitatif dibandingkan dengan kuantitatif. Walaupun lebih rumit, ya apakah susah ya? Dia tergantung pada skill peneliti dalam melakukan penelitian ya. Kalau Anda ini sudah membangun pemahaman karakteristik penelitian ini, tentu akan berbeda ketika Anda belum memiliki pengetahuan tentang karakteristik ini. Misalnya, kemarin sederhananya praktek tentang deskripsi ya, membuat deskripsi. Itu kenapa Pak Rajasa wanti-wanti supaya jangan nulis itu Anda mencampur dengan pemahaman ya, dengan persepsi ya, dengan simpulan. Nah, dari awal sudah menyimpulkan. Nah, itu bukan data. Nah, itu salah satu kredibilitas yang harus dijaga, harus dirawat ya. Sampai situ karakteristik, ada yang ditanyakan? Untuk Pak. Ya, Mas Abdul Hafiz. Kan di kualitatif itu kan ada validitas dan habilitas, Pak ya. Ya. Itu yang memvaliditas kan kadang kalau kita buat angket itu kita sendiri atau memang misalnya kita peneliti lapangan, Pak ya. Gurunya itu sendiri yang memvalidasi dari tolak acuannya validasi gimana? Iya. Ya. Wali ya. Instrumen kuali ya. Kuali apa kuanti? Kuanti kan biasanya kan ada valid. Kan kemarin juga saya pakai kuanti juga Pak ya. Oh iya, oke baik. Cuman untuk misalnya kita buat angket dan lain sebagainya kan itu dari pembimbing sama guru di lapangan juga kan Pak. Gimana? Baik, ya. Oke, bagus ini pertanyaannya. Tapi nanti konkret detail kita bahas di teknik pembuktian validitas dan reliabilitas. Sebagai gambaran awal bahwa validitas dan reliabilitas di penelitian kuantitatif itu melekat ya menjadi syarat bahwa instrumen itu sudah bisa digunakan ya, melekat pada instrumennya. Siapa yang memvalidasi? Nah, yang standar validitas itu ada validitas isi namanya ya. Validitas isi itu apa? Kesesuaian antara isi instrumen, isi pertanyaan pernyataan dengan substansi yang ditanyakan ya. Nah, yang memvalidasi ini bisa ahli ya. Makanya ada
istilah validasi oleh expert ya. Validasi oleh ahli ya. Itu nanti tekniknya menggunakan teknik icon ya, itu ada rumus-rumusnya. Jadi kita punya berangkat dari kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen apa? Menjabarkan variabel ke dalam komponen, indikator, lalu pertanyaan-pernyataannya seperti apa. Ini klop tidak ya? Misalnya tadi gambaran tentang motivasi. Ya, komponen motivasi apa? Satu, kedisiplinan. Dua, ketekunan misalnya ya. Ketiga, apalagi itu. Nah, itu komponen. Indikator kedisiplinan apa? Ya, sekolah tepat waktu, belajar tepat waktu misalnya. Nah, belajar tepat waktu ini apa pernyataannya? Saya selalu belajar pada jam 7 sampai dengan jam 9 malam misalnya. Selalu ya. Jadi antara variabel motivasi, komponennya adalah kedisiplinan, pernyataannya tadi sebagai indikator belajar tepat waktu, itu sudah klop belum? Itu yang menilai namanya expert. Kalau Anda di skripsi mungkin lebih sederhana ya. Kalau Anda di S2 mungkin lebih tingkatkan lagi ya. Tidak hanya dinilai oleh expert bahwa itu sesuai, tapi nanti ya kalau di indeks icon itu ada rumus-rumusnya yang menilai berapa penilai ya. Kalau 3 orang indeksnya harus sekian, 5 orang harus ganjil itu ya. 5 orang indeksnya harus memenuhi angka sekian misalnya. Itu di rumus icon, nanti Anda browsing itu. Ya. Itu satu validitas isi ya. Ini kita bicara tentang instrumen non-test dulu ya, non-test karena ada satu perbedaan. Nah, yang kedua selain validitas isi adalah validitas konstruk ya. Konstruk itu apa? Konstruk itu kaitannya adalah antara instrumen yang kita susun dengan konstruk teoritisnya. Ya. Teoritis tentang motivasi tadi apa gitu ya. Itu terwadahi belum di dalam instrumen yang kita susun. Ya. Nah, ini mengujinya adalah dengan data lapangan ini ya. Dengan teknik statistik. Ada 2 teknik statistik yang bisa digunakan. Satu adalah exploratory faktor analisis, menggunakan analisis faktor. Jadi kalau nanti saya akan berikan contoh tapi tidak sekarang ya. Jadi instrumen kan gini ya. Jadi satu indikator ini bisa ada 3, ini indikatornya tangan saya nih. Ini pernyataannya ya. Apakah indikator sini itu klop dengan pernyataannya? Ya. Itu diuji dengan teknik analisis ya. Ya. Kalau di exploratory faktor analisis, dia akan memetakan dari indikator dan instrumen butirnya ya. Jadi kalau kelompok butir ini masuk di indikator A. Kelompok butir yang sebelahnya misalnya 4 masuk kelompok butir B misalnya dan seterusnya. Itu dieksplor lalu dibentuk indikator atau dinamai ya. Oleh aplikasi itu dikelompokkan dan dimintakan pada peneliti untuk dinamai. Jadi dieksplor lalu dibentuk kelompok-kelompok. Tapi kalau eksploratory ini secara teoritis ya belum menjelaskan tentang satu indikator itu satu komponen ya. Dari komponen dulu. Komponen ini indikatornya seperti yang kita tuliskan tidak ya. Karena indikator ini sudah dijabarkan dalam butir-butir penelitian, butir-butir instrumen maksud saya. Jadi indikator nanti jabarannya adalah butir-butir
angket itu ya. Ini sudah klop belum? Berdasarkan teori sudah ada belum ini ya? Nah, kalau sudah ada, tinggal membuktikan dengan teknik yang namanya konfirmatori, dikonfirmasi ya. Ya, secara teori bahwa komponen dari motivasi belajar itu ada kedisiplinan ya. Kemudian yang kedua ada motivasi disiplin ya. Kemudian semangat belajar misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, secara teori ada disiplin, ada semangat belajar, mungkin ada komponen lainnya, itu sudah klop belum dengan butir-butir yang kita susun, ya, dikonfirmasikan. Oh, ternyata sudah. Berdasarkan teknik statistik, maka itu sudah memenuhi kriteria validitas konstruk tekniknya dengan konfirmatori. Tapi kalau secara teorinya belum jelas ya, maksudnya belum jelas itu belum sampai terrinci dalam indikator-indikator, itu dieksplor dulu. Eksplor nanti dengan aplikasi maka dibentuk kelompok-kelompok. Itu ya. Itu namanya validitas konstruk. Nah, untuk non-tes itu isi dan konstruk itu sudah cukup ya. Tapi kalau yang tes itu tambah validitas kriteria ya. Nah, itu nanti saya akan jabarkan di teknik validitas. Kemudian reliabilitas ya. Reliabilitas jauh mana? Ya, instrumen itu bisa ajek ya. Bisa ajek, bisa konsisten ya. Dengan pengujian statistik ya. Itu ada beberapa teknik uji reliabilitas, nanti juga kita akan dalami di bagian pengujian atau pembuktian ya, pembuktian validitas. Jadi kalau kritik para ahli pengukuran ya, Anda ketika menyebut pengujian validitas itu kurang tepat ya. Kurang tepat karena itu tidak diuji ya. Tidak diuji validitas itu, tapi dibuktikan. Membuktikan, oh ini instrumen saya valid. Itu dibuktikan. Tidak diuji. Itu para pakar pengukuran ya. Kalau yang secara umum masih banyak yang menggunakan istilah pengujian. Ya, itu ya mungkin yang perlu digarisbawahi adalah validitas dan reliabilitas itu melekat pada instrumen kuantitatif dan harus dibuktikan sebelum instrumen itu digunakan. Cara pembuktiannya dengan teknik statistik ya, dengan teknik statistik. Dan di tingkat magister saya kira perlu ditingkatkan ya. Kalau dulu hanya expert judgment, hanya menilai saja tepat tidak tepat ya, baik tidak baik ya, itu hanya memenuhi validitas isi. Mungkin nanti kalau bentuknya non-tes ya ditingkatkan lagi dengan validitas konstruk ya. Ya, begitu kira-kira. Untuk gambaran awal nanti kita berdalam di teknik pembuktian validitas dan reliabilitas. Ya Pak, makasih. Oke, tinggal beberapa slide ya. 2 slide lagi. Sekarang proses penelitian kuantitatif ya. Nah, berangkatnya dari kotak paling sini itu adalah dari masalah ya. Penelitian itu selalu dari masalah, sehingga beberapa pakar metodologi penelitian itu menyebut kalau kita sudah ketemu masalah yang final, masalah penelitian yang
fix gitu ya, itu sesungguhnya 80% penelitian sudah kita laksanakan ya, sudah kita capai ya progresnya. Jadi pentingnya masalah itu digambarkan sampai sebesar itu ya. Jadi masalah penelitian ini sangat urgent dan itu bisa berangkat dari pengalaman ya, dari realitas ya, atau dari teoritis ya, dari teori-teori. Kemudian dirumuskan masalah ya, dari empiris, dari teoritis ya. Lalu masalah ini dicari konsep teori yang relevan ya. Nah, konsep teori yang relevan bisa diperoleh dari referensi, membaca buku, jurnal, hasil penelitian, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilihat ya, penemuan penelitian yang relevan dengan masalah Anda itu ada belum gitu ya. Ya. Nah, kalau dari konsep teori yang relevan ke penyusunan hipotesis ini memenuhi ya, disyaratkan untuk memenuhi prinsip atau logika deduktif ya. Dari masalah teorinya apa, lalu disusun hipotesis. Ini deduksinya di sini. Tapi kalau dari masalah ya, kemudian dilihat temuan-temuan yang relevan apa? Ini proses yang namanya reduksi. Reduksi itu apa? Berarti rumusan-rumusan masalah yang kita susun itu ditemukan dengan temuan masalah yang relevan. Ini di kajian pustaka biasanya. Kalau masalah yang mau kita teliti ini sudah dibahas orang, diteliti orang, ditemukan orang, maka itu yang harus kita reduksi. Ya, kita cari masalah ya yang belum diteliti ya, yang belum diteliti oleh orang. Karena kalau kita melakukan kajian pustaka lalu sudah diteliti orang apa yang mau kita teliti, berarti kebaruan penelitian kita ya menjadi tidak muncul ya, tidak menarik ya. Harus yang belum diteliti orang sehingga kebaruan penelitian yang kita tawarkan itu berkontribusi pada keilmuan. Nah, ini reduksi ya. Artinya bahwa kalau rumusan-rumusan masalah penelitian itu sudah diteliti orang, berarti ini harus dihilangkan, direduksi ya. Sehingga rumusan yang nanti disusun hipotesisnya adalah benar-benar yang belum dibahas atau diteliti orang sehingga menjadi satu nilai kebaruan. Lalu hipotesis itu berbentuk pendugaan hubungan antar variabel. Nah, lalu disusun kalau hipotesisnya bersifat deskriptif ya, nanti pendekatannya deskriptif. Kalau komparatif ya komparatif. Kalau korelatif ya korelatif. Nah, lalu dari hubungan variabel itu, variabel operasionalkan, kemudian disusun instrumennya sesuai dengan tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Lalu instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya, ambil data, lalu ambil data di analisis ya, apakah hipotesis yang kita rancang ini terbukti atau tidak. Maka disitulah nanti bisa ditarik kesimpulan. Nah, dari proses ini, ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik. Jika tidak ada, ini slide terakhir ya. Oh, maaf, ini tidak ini. Ini tidak termasuk ini. Ya, cukup sampai sini ya. Ya. Mungkin itu ya, agak panjang kuliah kita hari ini, dan mungkin sebagai pengantar saja, dan pendalamannya tentu
pendalamannya tentu butuh pencarian lebih lanjut oleh kawan-kawan sekalian ya. Jadi belajar itu tidak sekali langsung dapat ilmu yang dalam, yang luas gitu ya. Tapi belajar adalah proses ya, kayak kalau di teknik tadi pengumpulan data ya snowball gitu ya. Dari sedikit kita gulung, kita bergulir terus ya, menggulung informasi-informasi lainnya ya, kumpulkan lagi ya, didalami lagi sehingga pada akhirnya kita bisa menjaring ya informasi itu menjadi sebuah pemahaman yang utuh tentang ilmu yang akan kita pelajari. Mungkin begitu ya untuk pertemuan ini. Dan sebagai penugasan, ini ringan untuk pengenalan, itu cari jurnal lalu dianalisis sesuai dengan SAP yang poin 3 ya, yaitu desain, tujuan, teknik, ya, instrumen dan sampel. Untuk mengenalkan kita karakteristik tentang penelitian kuantitatif ya. Begitu, ada pertanyaan? Nanti SAP-nya saya upload ya. Saya upload, nanti silakan di-download. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Pak, berarti untuk hari Rabu besok tugasnya adalah mencari jurnal tadi, Pak? Ya, hari Rabu tetap kuliah seperti biasa, ya, kuliah dulu. Jurnalnya hanya dikumpul aja ini untuk pengenalan. Ya, hari Rabu kita kuliah dulu, lalu setelah kuliah, jadi di dalam 1 minggu kita kan harus memenuhi 200 menit ya. 100 menit kita gunakan untuk kuliah teori, 100 menit untuk praktek. Ya, review-review jurnal itu ada di praktek ya. Itu kita lakukan setiap minggu. Nah, kalau minggu ini kita sudah kurang lebih ya memenuhi 2 agenda kuliah ya. Satu tadi tentang ruang lingkup perkuliahan. Yang kedua, tema pertama paradigma penelitian kuantitatif. Jadi untuk minggu ini sebenarnya sudah terpenuhi ya. Namun untuk memperdalam ya, untuk lebih mengenal penelitian kuantitatif dari segi karakteristiknya, itu Anda sekalian diminta untuk nyari 1 jurnal saja kuantitatif, nanti dipetakan 1 ya, boleh dicatat nih. Desainnya ya. Desain tadi kan saya sudah jelaskan ya, nanti materinya saya share. Saya share di Google Classroom, nanti saya kirim linknya. Kemudian tujuan, teknik pengumpulan data, instrumen, dan sampelnya. Seperti apa karakteristik dari jurnal yang kawan-kawan pilih. Ya. Ya, begitu kira-kira? Ya, Pak. Ya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya ya. Insya Allah Rabu yang akan datang kita ketemu sesuai dengan jadwal ya. Kita masih teori Rabu yang akan datang. Setelah teori ya di minggu yang sama prakteknya adalah review jurnal. Ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, kita tutup ya. Iya, Bapak, Bapak. jazakallahu khairan katsiran. Nanti link Google Classroom-nya saya kirimkan. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak.